Candu. Candu ini adalah brand ambassador Awkarin, bener ya Dit ya? Iya, betul. Itu gimana sih ceritanya kok tiba-tiba bisa Preva muncul bersama Awkarin dan Liquid Candu tuh rilis tuh gimana sih ceritanya? Ceritanya ya sebenarnya obrolan dari sebuah tempat. Halo fans, kita ketemu lagi di Avitalks ya. Avitalks kali ini kita akan bahas tentang seorang pengusaha muda yang lagi cukup rising di industri vape dan baru juga meluncurkan sebuah liquid yang cetak. Cara soalnya artisnya juga cetar sekali. Tapi selain itu kita juga hari ini gue nggak sendirian ya, supaya host yang satu lagi juga harus kerja toh. Oke, halo semuanya. Nama gua Andika Pratama. Bukan Andika Trilogi. Sekali-kali ya promo sedikit lah. Iya dong. Ya kita social distancing sudah terjaga dengan bintang tamu kita hari ini. Silakan langsung. Ini dia Mr. Adit dari Premier Vape. Silakan perkenalkan diri, Om Adit. Halo, saya Adit Preva. Apa lagi ya? Mau apa lagi? Di sini karena diundang. Oke. Adit Preva itu apa Preva? Preva itu Premier Vape. Oh, Premier Vape. ini boleh dicopot? Boleh dong. Kita kan udah swab, sudah ini dan ini distance-nya juga sudah terjaga. Kita semuanya udah melakukan protokol kesehatan sebelum masuk ke studio ini. Tadi udah sempat disinfektan dulu ya. Ya, betul. Kalau nggak percaya, setelah syuting, gue semprotin lagi deh, gue taruh di depan biar lo percaya. Ya. Nggak perlu juga sih. Netizen kan suka jadi netizen. Oke, kita pengen ngobrol kali ini. Ini kan sebenarnya adalah brand yang lagi lumayan hot juga nih, Candu. Candu ini adalah brand ambassador Awkarin, bener ya Dit? Iya. Itu gimana sih ceritanya kok tiba-tiba bisa Preva muncul bersama Awkarin dan Liquid Candu tuh rilis tuh gimana sih ceritanya? Ceritanya ya sebenarnya obrolan dari sebuah tempat nongkrong aja sih waktu itu. Kita kebetulan lagi cari bahan, project apa, dan biasanya kalau saya lagi cari project itu kita ngumpul sama supervisor dan kita biasanya join co-working sama orang lain. Dan kebetulan waktu itu yang kita ajak co-working adalah manajernya Awkarin. Dari situ muncullah obrolan dan dari pihak Awkarinnya sendiri merasa tertantang gitu. Kenapa kita nggak coba sebuah kolaborasi dulu di industri yang belum pernah Karin masuki. Disitulah mulai muncul obrolan, briefing bagaimana, akhirnya ketemu Karinnya langsung dan Karinnya tertarik sama proyek ini. Project Candu namanya ya. Ya, Kenapa namanya Candu? Iya. Kenapa namanya bukan? Kenapa nggak Candi? Kalau Candi Kan ada Candi ya? Apa nggak tanda? Kita bercanda di kan diantar proyeknya. Nah, Candu itu kita ada dua arti sebenarnya dari Candu ini. Yang pertama adalah dulu sebelum Karin yang sekarang itu dia pernah merilis sebuah lagu. Namanya adalah Candu. Oke, makanya ada video komersialnya si Liquid Candu mengulang dari single Candu, betul kan? Betul. Oh. Dan kebetulan sekarang Karin kalau Om sama Om Ika perhatikan ada sebuah metamorfosis yang dilakukan sama Awkarin yang dulunya kita tahu ya video BDS, terus sekarang dia udah mulai filantropi, mulai segala macam. Begitupun di Candu ini. Candu yang diceritakan dulu itu adalah Candu yang negatif. Lebih terkesan ke dunia gelap. Yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Nah, sekarang yang ditunjukkan kalau semua pernah lihat Candu V2 ini yang dilihatkan adalah Awkarin menggunakan Candu dan melakukan hal positif. Makanya statement yang dinaikkan adalah Your Positive Addiction. Your Positive Addiction. Iya, itu adalah sebuah candu yang positif. Oke. Ini pun sebuah kampanye yang kita lakukan untuk mendukung sebuah gerakan yang bukan berefek itu positif. Oke. Tujuan kami makanya nama campaign seperti itu adalah menunjukkan juga sekaligus keluar bahwa efek itu positif secara tidak langsung. Oke, itu adalah tentang Liquid Candu. Kalau dari Premier gimana tuh nih? Nah, itu tuh. Kenapa Premier itu
toko vape munculnya kapan sih gitu, terus sampai sekarang udah tiba-tiba punya project sama Okarin loh, yang which is itu apa ya tau lah ya, Okarin selebgram gitu ya. Gue sih nggak terlalu kepo-kepo banget, takut kalau ngepoin diomelin bini gue soalnya. Awalnya lahirnya Premier Vape, terus kemudian sampai sekarang ya tiba-tiba punya project candu nih sama Okarin. Premier Vape itu sebenarnya lahir dari jadi saya agak flashback dulu, ini dari cukup pribadi ya. Sebenarnya bapak saya itu adalah perokok yang sangat parah sih. Dia bisa 4 bungkus sehari. Wow, 4 bungkus sehari. Someday bapak saya kerja di Jakarta, dia ngekos, dia mau berangkat kerja, bangun tidur, dia nggak bisa gerak. Itu jam setengah 7 dia bangun tidur, nggak bisa gerak, nggak bisa ke kantor, sama sekali nggak bisa melakukan apapun. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, ketemu sama teman, ditemukan sama temannya jam 6 sore. Jadi dia hampir 12 jam nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu kalau langsung dibawa ke dokter, cek paru-parunya dan segala macam organnya itu udah parah, complicated. Dan penyebabnya salah satunya adalah rokok. Dia rokok, ngebir dan ngopi. Dan katanya dokter lagi, kalau dia nggak ditemukan 3 jam lagi itu nggak dibawa ke dokter, bokap gue udah. Nah dari situ gue udah mulai cukup aktif di gerakan-gerakan yang membantu orang-orang yang rokok untuk kembali ke tidak rokok. Akhirnya saya temukan pada saat saya buka toko, dekorasi dipersiapkan, muncullah Cukai Vape. Iya. Toko baru buka, Stok isi barang belum stop. Udah lihat, wah Cukai ya, tapi toko buka, masih nggak diisi liquid gitu. Oh iya, kosong. Jadi waktu itu saya terpaksa beli liquid buat isi toko, walaupun tahu itu udah bakal lanjut ya. Tapi mau nggak mau waktu itu saya harus tetap stop juga. Iya. Itulah awal mulanya. Gak apa-apa kok bro, santai bro. Saya 5.000. Yang mati gak ada cukai ya. Gak apa-apa bro. Berarti saya cuma 200 kecil saya. Jadi tenang abis ini. Semua orang yang komitmen di dunia vape setelah legal itu benar-benar bahagia. Cari uangnya lebih enak, lebih tenang, dan semuanya diakui pemerintah, vape jadi lebih trust, itu semua. Karena diakui pemerintah, akhirnya kita juga disupport sama minimal circle kita terdekat adalah keluarga. Betul, ya, betul. Yang dulunya, bro, kalau mau tahu ya, nih gue sharing dikit ya. Gue kan kadang nongol di televisi nasional sebagai Kabid Humas Abdi. Dan di situ setelah ada satu acara gitu ya, dia sangat memojokkan vape. Terus mertua gue nelfon gue gini. Nama asli gue Ronald, orang kenal gue Ronald. Ronald, kamu nggak mau usaha yang lain aja? Itu kamu lihat gak di media? Iya. Tapi papi lihatnya, itu kan saya yang ngomong, Bi. Saya mewakili asosiasi loh. Itu adalah pada saat masa perjuangan kita belum legal. Pada saat sudah legal, cerita itu semua selesai. Semuanya selesai, nggak ada lagi. Percaya, mereka trust sekarang. Dan malah mereka sekarang kayak apa ya? Gimana usaha bagus? Lanjutkan. Karena yang tidak support hanya karena mereka tidak tahu. Begitu mereka tahu apa yang kita tahu, mereka akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Betul, setuju. Preva, yang pengen gue bahas sebenarnya gini. Ada waktu tahun lalu, ada waktu di mana Preva itu naik daun, tapi juga sempat banyak clash dengan banyak toko. Bener gak gue? Iya. Sempat kan kayak gitu kan. Nah ini yang justru gue pengen obrolin. Jadi di saat itu gue sih anteng-anteng aja, gue cuek bebek aja gitu. Karena gue tahu bagaimana cara kerja toko. Cuman ada toko-toko yang merasa waktu itu Preva sempat lagi bikin promo gede-gedean dan harganya murah gitu. Jadi terkesan bagi toko mungkin orang-orang lain berpikir, nih banting harga nih, kerjaannya nih, gini gitu. Nah, itu yang justru gua pengen lu ceritain di kamera bahwa itu sebenarnya sebuah program promosi yang gue tuh nggak niat ngancurin marketnya, bukti gue sekarang I'm good. Ya kan sih, boleh ceritain nggak? Iya, jadi semua pebisnis pasti melakukan
ada yang salah ya. Tidak terkecuali itu saya. Pada saat itu karena baru benar-benar mendalami bisnisnya juga, saya membuat beberapa keputusan bisnis yang salah satunya adalah overstock. Dan sikon bisnis juga waktu itu kan lagi nggak bagus juga ya. Pandemi baru mulai, terus daya beli turun drastis ya, dan itu pun jadi masalah juga di badan Reva. Salah satunya adalah di situ saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya melakukan itu atau itu lama. ya saya udah gitu. Mungkin yang saya lakukan itu juga salah karena ada beberapa brand owner juga yang merasa dirugikan. Itu memang salah, saya akui itu salah saya. Tidak berkoordinasi atau kayak gimana segala macam. Ya, overall sih kayak gitu. Cuma yang saya selamatkan adalah orang-orang yang pegangan itu sama Reva. Dan kalau kita lihat juga di tahun kemarin itu pada saat itu terjadi, kita sama sekali nggak ada kantor. Even gaji pun nggak ada yang kita kan. Karena saya tahu ya ikut sama saya juga ada yang mau nikah, anaknya baru lahir, anak ketiga. Bisa lebih titik beratkan waktu itu adalah di situ. Betul. Itu menurut gue itu wise. Menurut gue itu tidak salah. Sekarang kita katakanlah ini adalah industri baru, industri vape yang mungkin toko-tokonya masih belum terbiasa dengan bagaimana cara industri bekerja. Tapi coba lihat, setiap kali Christmas, setiap kali Imlek, setiap kali Lebaran masuklah ke mall. Semuanya diskon 50%. Gede-gedean PSK 80% misalnya, ya kan? Pull&Bear, Denny Minap, buy one get one. Denny Minap, nanti dulu. Ini jeans paling keren. Kita nggak perlu soda lah, ya. Terus ada intinya, kenapa mereka nggak ada konflik seperti yang terjadi di vape? Karena mereka mengerti industri, mereka bermain sudah sangat lama dan mereka tahu bahwa itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk bisa tetap survive. Dan kalau orang bilang, kita harus selalu menjaga orang-orang lingkaran terdekat kita dulu. Jangan sampai kelaparan. Kalau kita sibuk bantu orang lain tapi orang di dekat kita malah kelaparan, itu dosa besar buat kita, betul ya? Betul. Dan apa yang dilakukan mereka menurut gua itu adalah hal yang bijaksana. Dimana sale-nya juga ada waktunya kok, betul nggak? kecuali tiap hari balik harga mulu. Tapi kali ini kan motivasinya baik. Jadi teman-teman di luar sana mungkin yang sempat berpikir bahwa ini toko banting harga gini. Guys, di balik itu semua itu selalu ada alasan-alasan yang baik. Contohnya seperti yang barusan kita dengar. Ada sebuah alasan yang baik yang sebetulnya itu yang menjadi trigger mengapa hal itu dilakukan oleh Adit. Gitu. Dari breakfast. Ya kan? Jadi ya kalau buat gue itu wise dan fine aja. Bener gak? Kalau menurut lu gimana? Ya menurut gue juga ini perlu di share ya, di share sebagai kita sama-sama pelaku di industri vape ini. Industri vape ini baru gitu ya, tapi sudah legal dan harusnya mengarah seperti industri-industri lainnya. Dan menurut gua ketika ada satu toko atau beberapa toko yang melakukan sale gitu ya, terutama di momen-momen tertentu, gue setuju sama yang dibilang sama Romedal, itu adalah hal yang wajar dan itu strategi bisnis. Betul. Mungkin dilihatnya apaan nih lo hancur-hancurin harga apa segala macam, tapi menurut gua itu wajar dilakukan di industri yang lain. Kenapa di vape nggak boleh? Cuma memang mungkin yang belum paham adalah ada beberapa pihak oknum yang mungkin salahnya adalah setiap hari sale misalnya. Ya itu nggak benar. Setiap hari ngancurin harga. Itu adalah pedagang yang ilmu otaknya cuma lulusan SD. Betul. Karena dia cuma mengerti satu cara, banting harga. Itu kayak jurusan SD bro, kator. Ya kan? Value dari sebuah produk itu dibangun lewat value produk, lewat branding, lewat kerja keras lo, attitude lo, sikap yang lo tunjukin kepada masyarakat dan user-user lo, itulah yang membangun produk dan brand dan value tersebut. Bukan karena banting harganya, benar nggak? Betul. Makanya gue bilang, jangan kejar cuannya, kejar value-nya. Dan kita harus menghargai kebesaran hati dari seorang Adit dengan cara bahasanya yang tadi dia bilang, gue minta maaf
gue melakukan kesalahan karena overstock dan kurang menghargai dan tidak minta izin sama misalnya pemilik produser produknya, kita harus menghargai itu juga. Jadi kita kasih efek tepuk tangan dulu untuk Adi. Gitu. Itu sih yang pengen gue bahas banget tuh sebenarnya. Dan itu sangat menjawab sekali ya kan. Jadi persepsi miring-miring di luar sana itu terhapus. Antusiasme dari vapers, antusiasme dari non vapers gitu. Ada hal-hal yang menarik gak yang bisa disampaikan nih di Avitalks ini? Hal menarik dari proyek Candu ini ya sebenarnya. Jadi yang saya lihat adalah gini loh. Kita buka-bukaan aja dulu ya. Apakah Karin dengan produknya Liquid itu fit 100%? Saya sebagai brand owner sendiri bilang itu tidak fit 100%. Tapi mungkin 70% atau 80%. Kenapa? Karena begini. Kebanyakan follower Karin itu adalah non-vapor. Pada saat Karin mengeluarkan sebuah liquid yaitu Candu, itu ada non-vapor itu mendapatkan sebuah liquid, mereka akan beli liquid itu. Positifnya adalah non-vapor tersebut akan mempelajari produk ini dan menggunakan pot untuk menggunakan liquidnya dari Karin. Yang menariknya adalah non-vapor itu beli bukan untuk digunakan, tapi untuk dikoleksi. Karena mau dikoleksi, iya betul. Karena saking kuatnya influence dari Karin, dari sosok Karinnya itu ya. Jadi yang beli sebenarnya non-vapor juga bisa karena niatnya adalah saya ingin koleksi produknya Karin, seperti merchandise juga jadinya. Iya. Tapi hal yang menarik di sini adalah menurut gue ya karena ya kita sama-sama brewer lah ya, kita ngerti maksudnya produk liquid gitu ya. Yang menarik di sini adalah ketika industri ini menggunakan influencer seperti artis non-vape gitu ya, atau selebgram non-vape yang masanya besar, akhirnya itu menjadi jembatan mereka yang non-vaper kepo dan vaping dan kebetulan di tahun ini kita udah punya banyak banget alternatif nih, misalnya pot sistem lah, sebagai pintu masuk sistem lah, mau langsung ke IO, mau langsung ke device, itu udah lengkap banget pilihannya. Jadi itu yang harus, kadang suka ada yang ngapain sih pakai artis atau selebgram non-vape, apalah inilah itulah. Nah, cuman ini yang perlu kayaknya kita luruskan juga nih di Avitalks gitu, bahwa itu adalah jadi salah satu media di cara di mana non-vapers akhirnya bisa kepo ke produk-produk. Betul ya, kayak gitu ya berarti ya. Ada impact ke arah sana juga ya. Jadi berpikirlah selalu secara industri gitu. Jangan berpikir secara individual. Industri artinya kepentingan orang banyak. Iya. Artinya jumlah vapor bisa terus bertambah ya dengan itu semua. Betul. Dan saya juga sambil mengingatkan ya, bagi teman-teman yang emang non-vapor dan non-smoker, tetap kita tidak merekomendasikan ya vape untuk apa? Kalau lu nggak nge-smoke, kalau nggak ngerokok, janganlah coba. Kita tidak merekomendasikan. Tapi kalau lu smoke dan lu pengen sebuah alternatif, sebuah opsi yang diberikan. vape adalah salah satu alternatif pengganti rokok yang ya masih bisa dibilang itu cukup berpengaruh ya. Ya, dan buat kalau yang nonton ini adalah smokers, vape tuh rasanya jauh lebih enak bro, trust me. Tapi kita tidak membenci kalian ya? Enggak, kita nggak membenci kalian, tapi kita welcome karena tadi gue pernah ngobrol sama Dika. Ini smokers, ini vapor. Ada smokers yang langsung bergeser jadi vapor. Iya. Fine, good for you. Tapi ada juga yang smokers, dia mau bergeser jadi vapors, tapi dia perlu masa transisi. Masa transisi ini artinya dia akan mengurangi rokoknya dan dia akan sambil vaping. Ya dimana nanti tinggal pelan-pelan transisinya lewat akhirnya jadi vapor. Jadi janganlah benci sama orang yang misalnya dia nge-vape, dia ngerokok. Jangan dibenci. Buat apa dibenci gitu? Iya, dia lagi transisi. Justru dia butuh bantuan. Butuh dimotivasi gitu. Jadi jangan malah kayak dibully gitu. Ketika orang salah, berikan dia pujian, maka dia akan bertumbuh. Tapi ketika orang salah dan lu marahin dia, orang akan semakin terpuruk dan semakin benci terhadap hal tersebut.
Jadi apapun yang terjadi, selalulah jadi orang yang bisa paling wise, selalu jadi the smartest guy in the class gitu. Jadi jangan yang aneh-aneh, jangan yang dengar si influencer A ngomong gini, jadi oh iya ya, dengar influencer kayak gini, oh iya juga ya, jangan kayak gitu. Punya pendirian lah, berpikirlah kan, nalar masing-masing. Luar biasa. Bener ya? Betul, setuju. Luar biasa, thank you banget nih buat Preva, buat Adit yang udah mau datang ke studionya Apitox. Thank you banget sekali lagi, namaste. Terima kasih sekali buat waktunya dan Oh iya ini ada merchandise candu nih buat. wah, Enak terima ya. kasih, Ya. terima kasih. Enaknya Selamat jadi host di Apitox. Yoi, harus baju terus ya. Baju. Iya. Semoga size-nya cukup ya. Nah, cukup, tenang. Kalaupun nggak cukup nanti, tapi kita bisa bikin potong-potong gaya bule Bisa lah. Bali gitu loh. Bule Bisa lah. lagi nongkrong di Bali kan bisa. Pokoknya bisa dikondisikan. Bisa. Pokoknya lupa nih ada brandnya dia, Candu. Tuh, Candu kalau yang belum tahu atau apa mau kepoin silakan kepoin. Coba kita lihat dulu, Hah? dibuka dulu. Dibuka dulu bajunya. Permintaan kameramen ya? Iya. Ah lu lama-lama durasi aja lu. Dan tapi ini Nah. harus dibuka. Jadi yang dikasih harus dibuka. Candu. Belakangnya juga sama tuh belakangnya. Candu. Nah, Semoga channel ini banyak yang subscribe, banyak yang share, akhirnya berkembang. Lama-lama kita nggak dikasih kaos, Sob. Dikasih saham perusahaan. lama-lama nanti yang dibawa nggak cuma kaos candunya, tapi awkaritnya juga. Sama awkaritnya. Iya. Thank you ya, sekali lagi thank you banget buat Thank you. teman-teman kantor semuanya, thank you banget yang udah nongkrongin, nontonin channel ini. Gue rasa semoga channel ini bisa terus berkembang, bermanfaat bagi industri vape Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa terus berbuat kebaikan.